Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Aulia Polem. Saya dari mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nias, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang teologi Islam yang diampuh oleh Mualimah Yusnita Hasibuan MPD. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu tentang mengimplementasikan nilai-nilai teologi Islam dalam ketatanegaraan Indonesia. Simaklah video berikut ini. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang teologi Islam yang dimasukkan ke ketatanegaraan Indonesia, pertama mari kita mulai dengan pengertian teologi Islam. Teologi Islam menurut istilah teologi Islam diambil dari khasanah dan tradisi Kristiani. Secara etimologi, teologi Islam berasal dari kata Yunani yaitu theos, artinya Tuhan, dan logos yaitu berarti pengetahuan yang kemudian diterjemahkan menjadi studi, kajian, telaah, pengetahuan. Jadi, teologi berarti ilmu tentang Tuhan. Secara etimologi, teologi berarti disiplin yang membahas tentang Tuhan atau realitas Tuhan dan hubungan Tuhan dengan alam. Teologi juga sering dimaksudkan sebagai cabang dari filsafat, yaitu suatu bidang filsafat, yaitu bidang khusus yang mengkaji secara filosofis. Bagian B, perkembangan Islam masa kontemporer di dunia Islam. Ada beberapa yang lebih dominan. Yang pertama yaitu fundamentalistik, yaitu pemikiran yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat Islam. Yang kedua yaitu tradisionalistik atau salaf, kelompok pemikiran yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. C. Nilai-nilai Islam dalam bentuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada tiga. Yang pertama, kasus-kasus perundangan yang berasal dari syariat Islam sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Yang kedua, selama kurun waktu 37 tahun, ternyata sudah ada sekitar 14 undang-undang yang secara khusus materi hukumnya berkenaan langsung dengan ajaran Islam atau pelaksanaan hukum Islam. Yang ketiga, materi hukum Islam seperti ke-14 undang-undang maupun undang-undang umum yang secara materi sesuai dengan ajaran dan hukum Islam seharusnya juga memberi pelajaran kepada para aktivis Islam untuk menata kembali perjuangan umat. Bagian E, hambatan dan keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun hambatan yang menerapkan nilai-nilai Islam di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada periode 1945 sampai 1959 mulai ditarik lagi arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957 ketika Presiden Soekarno melontarkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Adapun keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada pasal 34 yang rumusnya sama dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya. Baik, bagian E, membangun pola sinergis antara Islam dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hukum adalah
produk politik sehingga ketika membahas politik, hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Yang pertama, implementasi nilai-nilai bidang politik. Sudah sewajarnya sebagai sumber daya budaya yang penting di Indonesia, nilai-nilai Islam menjadi faktor penentu dalam membentuk budaya politik. Tata nilai, keyakinan, persepsi, dan sikap yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam satu aktivitas dalam sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah bahwa kelima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik semuanya bernapaskan nilai-nilai Islam. Bagaimana implementasi nilai Islam dalam bentuk politik yang Pancasialis bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Banyak dikhawatirkan sebab sekularisasi kultur politik, apalagi sampai terbentuk negara sekuler, lebih membahayakan dan lebih ruwet masalahnya. 2. Implementasi nilai-nilai Islam bidang hukum. Produk-produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum Islam umumnya memiliki 3 bentuk. Yang pertama, hukum Islam yang secara formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman. Yang kedua, hukum Islam dalam proses taknin diwujudkan sebagai sumber-sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai setiap produk, peraturan, dan perundang-undangan. C. Hukum Islam secara formil dan material ditransformasikan ke hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan berimplementasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik, dan hukum. Buktinya adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan. Demikianlah penjelasan saya tentang implementasi nilai-nilai teologi Islam di dalam ketatanegaraan Indonesia. Jika ada kesalahan dan kesilapan, kepada Allah mohon ampun, dan kepada kita semua saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.